Bentar. Kok nggak bisa? Ya. Record to komputer apa? Iya. Udah. Udah ngerekam? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang masih bersedia hadir di diskusi girang yang ke-28. Kali ini kita akan membahas soal ritual larungan. Saya agak sulit nyebut huruf R karena saya cadel. Jadi larungan di Kabupaten Tangerang. Diskusi ini akan merupakan pembahasan atas tesis yang sudah dibuat oleh teman kita Nidu Paras Erlang atau Nidu aja. Kalau dibaca dibalik repot dia jadi Udin Sarap karena Nidu Paras. Diskusi ini akan dipandu oleh teman kita, Saudara Japra, dalam hal ini sebagai Direktur Utama, satu-satunya jabatan tertinggi yang dia pegang hari ini, Direktur Utama diskusi ini. Silakan Kang Japra. Terima kasih Kang Eping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore kepada seluruh peserta setia seri diskusi Gira. Kita sudah hampir ke sesi, bahkan sudah sampai ke sesi yang ke-28 dan ini sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya. Diskusi sore hari ini saya yang akan memimpin atau memoderatori bahwa kali ini kita akan membahas soal larung laut, yaitu sebagai pembicaranya ada Nidu Paras Erlang. Sedikit soal beliau. Beliau adalah peneliti tradisi lisan dan juga sastrawan asli dari Banten, berasal dari Petir, Kabupaten Serang, menyelesaikan S1-nya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan kemudian melanjutkan S2-nya ke Universitas Indonesia atau UI dengan mengambil jurusan tradisi lisan ya Nidu. Dan kebetulan kemarin juga sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa di bidang sastra, yaitu Kusala Sastra 2020. Kali ini kita akan membahas larung laut yang ada di Banten. Namun sedikit juga yang saya ketahui soal larung di laut bahwa tradisi larungan tidak hanya dilaksanakan di Banten, tapi juga ada terjadi juga di Demak, di Cilacap, di Tuban, di Cirebon, di Indramayu, di Malang, di Pekalongan, di Rembang juga ada, di Garut juga ada, di Sukabumi pun juga ada. Itu yang di Pulau Jawa. Nah, bahkan juga di luar Pulau Jawa pun tradisi larung memang juga ada, seperti juga di Bali, di Lampung, di Madura, di Maluku, di Bangka, juga di Sengir Taulad. Nah, cuman yang kemudian membedakan hanya perbedaan nama dan juga prosesi dan juga bentuk sajian atau tata cara yang membedakan di antara setiap tempat di Nusantara yang juga kemudian melakukan larung di larung laut. Nah, cuman memang untuk saat ini di Banten khususnya tradisi larung laut memang sudah mulai terkikis atau memang sudah tersingkirkan dengan banyaknya tekanan-tekanan baik dari pemerintah ataupun juga dari tokoh-tokoh agama yang memang menghilangkan struktur asli atau bahkan substansi dari ritual larung laut itu sendiri. Yang sama-sama juga kita ketahui bahwa tradisi ini kalau dalam papernya Nidu Paras Erlang juga sudah dilakukan bahkan jauh sebelum Islam masuk. Yang sedikit saya ketahui bahwa larung laut itu adalah sebagai sarana pengekspresian kepercayaan secara simbolis untuk menanamkan kepercayaan masyarakat pesisir di sekitar pesisir secara terus-menerus. Sebagai contoh mungkin di masyarakat Surya Bahari,
bila larung laut, menurut kepercayaan masyarakat pesisir di Surya Bahari, bila kita tidak melakukan atau masyarakat tidak melakukan larungan laut, itu bahkan kepercayaan mereka adalah akan terjadinya musibah di laut ketika melaut, atau mungkin ikan-ikan akan susah didapatkan, yang juga itu nantinya akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut kepercayaan masyarakat pesisir di Banten, bahwa ini karena bentuk kemarahan dari Dewi Nyi, entah Dewi atau Nyi, tapi saya sering menyebutnya sebagai Nyi Mas Kandita. Dia sebagai dewa laut. Nah, juga di dalam upacara larungan ini, kita semua mungkin juga ingin mengetahui apa perbedaan-perbedaan bahkan dalam hal penyajian, dalam hal penyebutan, yang kemudian ada tidak kemudian perbedaan tradisi larungan di berbagai daerah di Nusantara ini. Kalau di Banten mungkin sering kita menggunakan kepala kerbau, atau mungkin juga hal-hal yang lain. Apakah memang di daerah lain juga memakai kepala kerbau ataupun mungkin langsung saja kepada Nidu Paras Erlang, atau kita sering menyebutnya sebagai Nidu, sebagai pembicara sore hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Jaka, Kang Eping. Selamat sore teman-teman semua. Ya, ini sebetulnya tesis saya yang saya kerjakan di tahun 2018. Penelitian lapangannya saya lakukan sekitar akhir tahun 2017. Sempat tertunda-tunda dengan beberapa hal karena harus mengikuti residensi, kemudian juga harus pergi ke Mentawai dan nunda tesis ini, lalu telat lulus 1 semester. Saya mengikuti terlibat dengan masyarakat Surya Bahari sekitar 3 bulan selama pelaksanaan prosesi ritual mereka. Di Surya Bahari ini ada di Kecamatan Paku Haji, daerah Tangerang, sekitar 2 jam, 2,5 jam dari Bandara Tangerang lah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah melakukan pemetaan di Banten sepanjang tahun 2017, karena mempersiapkan tesis untuk di kajian tradisi lisan, saya menelusuri beberapa pesisir di Provinsi Banten, pesisir utara, lalu juga pesisir selatan, terutama juga di Selat Sunda. Tahun itu saya tidak banyak menemukan ritual larungan atau juga disebut nadran yang masih dilakukan oleh masyarakat nelayan di beberapa desa nelayan di Provinsi Banten. Nah, kemudian saya menemukan ritual yang rutin itu dari semua tempat, dari semua perkampungan atau desa-desa nelayan di Provinsi Banten yang jumlahnya sangat banyak, yang kontinu setiap tahun diselenggarakan itu setelah melakukan pemetaan hanya ada di Surya Bahari, Tangerang. Sementara di daerah-daerah lain tidak rutin dilakukan setiap tahun karena berbagai hal yang nanti akan saya sampaikan dalam diskusi kita kali ini. Nah, ini kondisi aktual seperti tadi yang disampaikan Kang Japra, ritual larungan atau nadran atau dengan berbagai nama yang lain, larung saji dan sebagainya, itu tidak hanya terjadi atau tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pesisir atau desa-desa nelayan di Banten, tapi di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Hanya saja penamaan yang berbeda, prosesi yang berbeda, kesakralan yang berbeda, dan keterlibatan masyarakat atau instansi pemerintah yang juga berbeda satu sama lain. Ini kondisi aktual yang saya temukan ketika di tahun 2018, saya belum menindaklanjuti ini untuk tahun 2019 dan 2020.
di beberapa titik paling tidak di Desa Teluk misalnya, Labuan, itu tidak lagi dilakukan. Ini terakhir sebetulnya ritual larungan di Desa Teluk atau nadran di Desa Teluk itu dilakukan pada tahun 2015. Nah, hanya saja eh, itu bisa terselenggara oleh masyarakat nelayan di sana karena ada bantuan dana dari partai politik, dari calon legislatif atau calon eksekutif pada masa itu. Itu kalau tidak salah pada saat mau kampanye gitulah. Itu bisa terselenggara dengan negosiasi antara nelayan, terutama himpunan nelayan Indonesia yang ada di Pandeglang, dengan ulama-ulama yang memang pernah melarang aktivitas sosial budaya yang berkaitan dengan melarung sesaji. Konon larangan itu sudah dimulai dari tahun 70-an, dilarang tegas oleh MUI seperti itu. Nah, hanya mereka bisa melakukan itu di tahun 2015, lalu mundur sebelumnya mereka lakukan di tahun 2009. Setelah tahun 2015 itu, ketika saya datang ke Desa Teluk, tahun 2017, bahkan si penyelenggaranya pun, panitianya pun sudah tidak bisa meyakinkan kapan mereka bisa menyelenggarakan ritual serupa lagi. Nah, tapi di tahun 2015 menurut penuturan panitia itu pun sudah banyak berubah prosesi larungannya dan berbagai hal yang kemudian dijadikan acara dalam keseluruhan larungan itu demi mengakomodir kiai, kepentingan ulama dan sebagainya karena dianggap menyekutukan Tuhan. Akhirnya ada di antaranya sumbangan, ada di antaranya sunatan massal, semacam itu. Lalu juga di Bojonegara. Di Bojonegara ini juga sudah lama sekali tidak ada. Dari beberapa referensi yang saya baca, di Bojonegara terakhir dilakukan itu sekitar tahun 90-an. Tapi kesini-kesini sudah tidak ada. Ini punah sama sekali. Nah, hanya saja ritual larungannya tidak ada, tapi kepercayaan nelayan terhadap hal-hal yang gaib di laut itu tidak hilang. Dalam pengertian di beberapa hal, misalnya dulu di tempat-tempat di desa-desa nelayan ini yang mereka anggap mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib, dengan penguasa lautan, itu adalah dukun-dukun tertentu atau kuncen-kuncen. Di Bojonegara, kuncennya tidak ada, dukunnya tidak ada, tapi yang ini berubah berganti menjadi kiai-kiai di sana. Apa yang dimintai oleh para nelayan kepada para kiai itu sebetulnya sama saja, yaitu doa keselamatan dan lain-lain. Juga kadang-kadang ada jimat, ada wafak tertentu yang mereka simpan di perahu nelayan, ada juga yang disimpan di rumah demi keselamatan melaut semacam itu. Juga di Desa Carita, ini kadang ada, kadang tidak, tapi ini juga nggak konsisten karena tidak ada masyarakat yang kekeh untuk menyelenggarakan ini. Juga banyak kendala dari hal keuangan biasanya, karena untuk menyelenggarakan ritual itu butuh anggaran atau dana yang cukup besar, sekalipun kegiatannya setahun sekali. Nah, di Desa Karangantu, kasus yang sama terjadi sebetulnya, hanya dia sudah berubah sekarang menjadi festival masyarakat pesisir. Ini karena diakomodir oleh Kota Serang, terutama Dinas Pariwisata. Dia berubah menjadi festival masyarakat pesisir, tidak ada lagi proses melarung sesajinya, tapi diubah menjadi berbagai perlombaan, diubah menjadi festival mancing, hias perahu, panggung dangdut, dan lain-lain. Dan keterlibatan masyarakat nelayannya justru kecil sekali, minim sekali di Karangantu ini. Yang ada adalah festival masyarakat pesisir ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan masyarakat hanya terlibat sebagai peserta dalam festival itu, bukan lagi mereka yang masyarakat pesisirnya yang menyelenggarakan. Nah, dari beberapa titik itu kemudian saya bertemu dengan masyarakat di Desa Surya Bahari
itu yang justru menarik perhatian saya ketika mereka mampu menyelenggarakan ritual larungan setiap tahun sekali, rutin, yang mereka tidak bisa tidak harus menyelenggarakan itu. Bukan tidak ada pertentangan dari seperti di daerah-daerah lain, seperti di Desa Teluk misalnya, juga bukan tidak ada perhatian dari Dinas Pariwisatanya, tapi kita akan lihat nanti bagaimana sebetulnya masyarakat di Desa Surya Bahari ini cukup memiliki otonomi eh, terkait penyelenggaraan ritual larungan yang mereka selenggarakan setiap tahun. Nah, ada beberapa hal yang eh, kaitannya dengan larungan di Surya Bahari. Pertama, ini menarik yang tidak ada di tempat lain. Dia di tempat lain sama bersifat sakral karena kaitannya dengan sistem religi, dengan roh dan penguasa laut. Nah, tapi di Surya Bahari yang membedakan dengan daerah lain, dengan misalnya Sukabumi, Garut, kepercayaannya pada Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong semacam itu. Di Surya Bahari itu mereka ada satu pulau namanya Pulau Bokor. Nah, Pulau Bokor ini sebetulnya secara teritori dia masuk ke wilayah DKI Jakarta. Teritorinya ini cagar alam yang sudah ditetapkan sebagai cagar alam sejak sebelum kemerdekaan 19 awal seperti itu. Nah, di pulau inilah yang dipercayai oleh masyarakat nelayan Surya Bahari itu ada satu kekuatan transenden yang di sana mereka sebut sebagai ada satu sosok yang terrepresentasi sebagai Ibunda Ratu Nyimas Kandita yang mereka sebut seperti itu. Sosoknya seperti apa? Ya ini tidak jauh-jauh berbeda dengan sosok-sosok semacam Nyi Roro Kidul ataupun Nyi Blorong dan penguasa lautan yang direpresentasikan sebagaimana dia seorang perempuan. Nah, yang berikutnya ini yang membuat juga ritual di Surya Bahari itu ada terus mereka langsungkan karena ada satu narasi mengenai musibah di lautan yang mereka ulang-ulang terus-menerus. Nah, ritual sendiri secara umum dipandang sebagai alat untuk mengekspresikan kepercayaan secara simbolis, ada tujuan untuk menegaskan dan menanamkan kepercayaan mereka secara terus-menerus. Jadi, ketika ritual ini dilakukan, praktiknya dilakukan dengan serangkaian acara yang terus-menerus diwariskan, ditegaskan oleh masyarakat nelayan itu sendiri kepada masyarakat di sekitar mereka, juga untuk menanamkan bahwa betul di Pulau Bokor itu ada Ratu Nyimas Kandita yang harus dihormati, yang harus diberi sesaji, karena dia bisa saja mendatangkan bencana kalau memang tidak suka hati kepada masyarakat nelayan. Dalam hal ini bencana bisa saja terjadi di lautan ketika mereka melaut atau justru mendatangkan wabah ke perkampungan mereka. Nah, prosesi ritualnya ini terus-menerus mereka lakukan justru ya untuk menanamkan itu terus-menerus dan mewariskannya secara terus-menerus kepada generasi nelayan berikutnya. Ini nggak usah, mungkin ini tesis banget. Nah, ini ada beberapa yang tadi seperti Kang Japra sampaikan, di beberapa daerah juga ada peristiwa yang sama sebetulnya dengan masyarakat yang berbeda. Etnik Mandar ini ada Mapandesasi di daerah Sulawesi sana, ini mirip-mirip tapi prosesinya berbeda. Di Tangerang itu secara geografis ini saya membicarakan di dalam penelitian saya itu bagaimana sebetulnya kondisi geografis pesisir Tangerang, bagaimana hubungan Tangerang dengan hubungan Banten terutama dengan Cirebon dan Indramayu dalam hal ini masyarakat nelayannya. Lalu saya mencoba membongkar bagaimana sistem pengetahuan di dalam masyarakat nelayan di Surya Bahari bekerja, bagaimana sistem kepercayaan mereka, strukturnya, mata pencaharian dan sebagainya.
Tapi ini sekilas saja. Nah, Surya Bahari itu ada di titik sebelah sini. Dia masuk ke Kabupaten Tangerang. Ada teluk yang mirip, artinya dia seperti Karangantu juga, ada teluknya. Di Desa Teluk, Kabupaten Pandeglang juga dia berupa teluk. Nah, titik-titik di pesisir ini, Banten sebagai sebuah provinsi, dia merupakan satu daerah nelayan terbesar, pertama atau kedua ya, bentar. Dia merupakan desa nelayan yang jumlah rumah tangga nelayannya itu tinggi sekali. Itu setelah ini dia, bentar. Ya, Provinsi Banten tuh basis rumah tangga nelayan terbesar di Indonesia. Paling tidak dari data BPS di tahun 2014 itu jumlah rumah tangga nelayannya mencapai 84,6 ribu di 130 desa pesisir yang tersebar di 6 kabupaten dan kota. Ini hanya sedikit di bawah Sumatera Utara dan sedikit di bawah Provinsi DI Yogyakarta. Oke. Jadi dari 130 desa pesisir yang ada di Provinsi Banten, justru tidak banyak desa-desa pesisir itu yang bisa melakukan ritual sebagaimana mereka yakini dulu. Nah, ini hakikat yang mereka percayai bahwa selain terkait dengan kecelakaan yang mereka coba hindari, tolak bala dan lain-lain, tapi juga ini ungkapan rasa syukur kepada Tuhan itu sendiri, tidak melulu sebetulnya terrepresentasi kepada Ratu Nyimas Kandita tadi, sekalipun itu adalah satu kepercayaan yang mereka pegang teguh, tapi juga bisa mereka hubung-hubungkan ini ya secara tidak langsung juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sisi lain mereka ini mengembalikan semangat mereka karena sebelumnya biasanya musim paceklik, susah melaut karena badai dan sebagainya, ikan juga sedang susah. Maka penyelenggaraan ini dianggap sebagai untuk mengembalikan lagi semangat mereka, motivasi mereka untuk pergi terus melaut. Ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Surya Bahari. Penyelenggaraannya sendiri itu selama 4 hari. Dan mereka sudah, kenapa di Surya Bahari ini bisa bertahan sedemikian rupa, sementara di daerah lain tidak? Ada beberapa hal yang coba saya bongkar terkait bagaimana persiapan mereka dan secara keseluruhan masyarakat Surya Bahari menyelenggarakan prosesi ritual larungan itu. Nah, paling tidak masyarakat nelayan Surya Bahari itu sudah menyusun kepanitiaan itu 3 bulan sampai 4 bulan sebelumnya. Lalu penentuan tanggal pelaksanaan, pembuatan proposal untuk mencari sponsor. Nah, sponsor ini sebetulnya ada atau tidak adanya sponsor, ritual larungan yang sakralnya itu tetap bisa berjalan karena mereka punya anggaran. Sponsor lebih mereka tekankan untuk menyediakan panggung dangdutan atau acara hiburan, biasanya produk rokok tertentu yang menjadi hari terakhir untuk pesta para nelayan itu sendiri. Perlengkapan larungan ini yang mereka siapkan beberapa hal. Pertama ya ancak, ini perahu sesaji. Nah, di Cituis, Tangerang, perahu hari ini yang mereka siapkan untuk larungan itu adalah perahu sesaji. Bentuknya perahu yang di dalam perahu itu kemudian diletakkan kepala kerbau atau kemudian disebut oleh mereka panganten, itu sebagai sesaji utama. Di samping panganten itu ada juga berbagai buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan perabot rumah tangga
yang akan disertakan dalam proses pelarungan pengantin itu. Nah, dulu sebelum mereka membuat ancak dalam bentuk perahu sesaji, ini untuk melihat bagaimana sebetulnya mereka juga berubah, mereka juga menyesuaikan dengan konteks perubahan pada masyarakat mereka sendiri, bagaimana ritual itu terus-menerus disesuaikan setiap masa, setiap zaman, agar dia tidak punah, agar dia tidak hilang. Jadi beberapa penyesuaian terus dilakukan oleh mereka agar bisa terus mereka lakukan. Sebelum mereka membuat ancak ini hari ini dalam bentuk perahu sesaji, jauh hari mereka membuat ancak dalam bentuk rumah-rumahan. Semua sesaji itu diletakkan di rumah-rumahan. Bentuknya rumah-rumahan. Nah, tapi ini berubah disinyalir oleh salah seorang pembuat ancak di sana yang setiap tahun menangani pembuatannya. Itu karena masyarakat nelayannya juga berubah. Yang sebelumnya menggunakan perahu layar untuk mencari ikan, tapi sudah mengenal mesin perahu. Nah, perubahan dari masyarakat nelayan yang masih menggunakan dayung, sampan, atau layar kepada masyarakat nelayan yang mengenal mesin dengan teknologi yang lebih modern, itu juga menjadi salah satu penyebab mereka mengubah bagaimana bentuk si ancak yang dulu rumah-rumahan menjadi bentuk perahu-perahuan. Selain itu ada pertunjukan wayang kulit, ini salah satu yang sakral dan harus mereka lakukan. Yang dimainkan adalah lakon Budug Basu, di mana dalam lakon ini dimainkan tokoh-tokoh pewayangan yang diantaranya adalah Budug Basu. Budug Basu adalah salah seorang dewa yang kemudian saling mencintai dengan Dewi Sri, tapi mereka gagal menikah. Nah, si Dewi Sri terlahir kembali sebagai tumbuh-tumbuhan dari kematiannya itu, menjadi padi, menjadi sagu dan sebagainya. Tapi tubuh si Budug Basu itu justru menjadi berbagai hama, diantaranya menjadi babi, menjadi buaya, tapi juga menjadi ikan-ikan di lautan. Itu kenapa dalam prosesi ritual larungan ini, kemudian mereka juga dalam rangka mempertemukan kembali dua sosok sakral ini, Budug Basu dan Dewi Sri ini, dalam makan bersama yang mereka lakukan nanti setelah prosesi larungan. Bagaimana mereka mempertemukan ikan-ikan yang mereka tangkap itu dengan nasi yang mereka bawa dari rumah mereka masing-masing. Ini mereka anggap sebagai pertemuan dari Dewi Sri dan Budug Basu itu. Nah, ini ancak yang dibuat oleh Pak Walio. Beliau salah seorang nelayan yang cukup disegani di sana, dan dialah yang setiap tahun membuat ancak untuk melarung sesaji. Ini mereka tahun itu mendapatkan sponsor dari satu merek rokok yang tentu saja mereka pasang dengan suka hati di sini, yang menanggung biaya dangdutan terutama di malam terakhir. Jadi masyarakat nelayan tidak menyiapkan dangdutannya, ini hanya si sponsor itu saja yang mulai menyiapkan panggung, mendatangkan artis, menghonor artis dan manajemennya dan lain-lain itu. Masyarakat hanya menjadi penikmat untuk di acara malam terakhir. Ini harus dilakukan bagi masyarakat nelayan Surya Bahari. Pesta malam terakhir ini, dangdutan dalam hal ini, koploan gitu, musik panturaan. Ini demi kesenangan untuk anak-anak muda, karena anak-anak muda harus juga diakomodir. Oke, mereka harus mungkin dimulainya dari hiburan dulu untuk nanti kemudian masuk ke dalam
tahapan-tahapan berikutnya ketika mereka mengenal lebih jauh tentang prosesi ritual larungan ini, melalui pewayangan, bahkan melalui mereka terlibat dalam prosesi larungannya. Nah, ini Budug Basu yang kemudian setelah kematiannya itu dia melahirkan sosok-sosok buaya, babi, dan lain-lain yang dianggap sebagai hama pengganggu bagi masyarakat petani. Tapi di sisi lain juga dia melahirkan berbagai ikan-ikan di lautan yang justru sangat dibutuhkan oleh para nelayan. Ini prosesinya, si kepala kerbau ini disakralisasi oleh mereka. Sebetulnya kepala kerbaunya kepala kerbau biasa, sama saja dengan kepala kerbau kebanyakan. Bahkan mereka tidak membeli utuh kepala seekor kerbau. Mereka beli kepalanya saja, tapi mereka sudah pesan ini jauh-jauh hari. Gitu. Bahkan 3 bulan sebelum prosesi ritual ini mereka sudah memesan kepala kerbau ke penjagalan. Konon harga kepala kerbau ini menjadi sangat mahal ketika memang dipesan untuk acara ritual. Berbeda dengan pemilik rumah makan misalnya yang memesan kepala kerbau untuk diolah menjadi makanan, itu harganya per kilo saja. Tapi ketika dipesan untuk ritual ini harganya bisa jadi 3-4 kali lipat. Karena pada hari H harus ada seperti itu. Ada penekanan-penekanan semacam itu. Si kepala kerbau ini disakralisasi oleh masyarakat nelayan Surya Bahari dengan cara dimandikan. Mereka menyebutnya dimandikan, bukan dicuci. Sedemikian rupa dengan sabun, dengan sampo, dengan berbagai hal, bahkan giginya harus disikat pakai odol, airnya pakai air kembang 7 rupa, dan dimantrai terlebih dahulu oleh si kuncen di sana. Usai dimandikan, kepala kerbau ini didandani seperti ini, didoakan, ini pakai lipstick, pakai eyeshadow di sini, ini perlengkapan make up perempuan semuanya di sini. Bunga-bunga, bahkan dikalungi bunga melati setelah selesai. Tanduknya diolesi dengan minyak kemiri sampai mengkilap. Nah, setelah prosesi ini selesai, kepala kerbau ini tidak boleh lagi disebut sebagai kepala kerbau. Karena dia sudah menjalani sakralisasi dengan beberapa tahap tadi yang sekarang itu harus disebut sebagai panganten. Dia menjadi panganten karena dia akan diberikan kepada Ratu Nyimas Kandita. Nah, dari sisi istilah yang mereka gunakan saja, proses sakralisasi ini tampak jelas gitu. Bagaimana mereka memperlakukan, bagaimana perubahan satu benda yang sebetulnya sebelumnya biasa saja, dia adalah kepala kerbau juga, tapi disakralisasi sedemikian rupa oleh mereka dengan beberapa tahap, yang kemudian setelah itu dia benda yang tadi biasa saja, yang tadi profan menjadi sakral. Nah, ada prosesi ruatan juga setelah pelaksanaan pewayangan Budug Basu, yang ini sama ada air ruatan yang dimantrai atau didoakan oleh dalang. Ruatan ini memaksudkan diri untuk pembersihan desa, pembersihan perahu, pembersihan anak-anak terutama yang punya hari lahir atau punya posisi di dalam keluarga mereka yang dianggap membawa atau mudah didekati oleh murwakala gitulah, untuk mendatangkan kecelakaan kepada mereka. Misalnya anak tengah perempuan yang kedua kakak dan adiknya adalah laki-laki. Nah, si perempuan ini punya potensi untuk mudah sakit dan sebagainya, mereka percaya itu, maka si anak ini harus juga diruat pada saat itu. Tapi airnya lebih banyak digunakan, air kembang yang sudah diruat oleh dalang itu mereka gunakan untuk mandi, untuk cuci muka, di sana juga mereka bawa pulang ke rumah untuk membersihkan rumah mereka, dan sebagian mereka simpan nanti untuk mereka gunakan di perahu mereka.
mereka percaya kalau air ruatan ini itu akan punya khasiat tertentu untuk menjaga rumah mereka dari satu hal yang tidak baik, katakanlah ini memang untuk tujuannya untuk tolak bala semacam itu. Lalu proses melarung sesajinya itu sendiri, ini perahu yang membawa pengantin tadi ancak itu kemudian diiringi oleh perahu-perahu nelayan, banyak sekali nelayan di sana sudah bersiap menghiasi perahu mereka dengan ya biasanya catnya diganti cat baru, perahu mereka dihiasi dengan sesuatu yang menurut mereka indah, dengan kain-kain, dengan bendera-bendera, bahkan ya karena ketika ada sponsor ya dengan umbul-umbul milik sponsor, yang penting sesuatu yang bisa berkibaran, juga dengan berbagai makanan, snack dari warung semacam itu digantung-gantung, dihiasi, yang kemudian menurut mereka menjadikan perahu mereka justru tampak indah untuk mengiringi perjalanan prosesi arak-arakan dari dermaga, dari TPI, di depan TPI ini, di Muara, menuju ke Pulau Bokor. Nah, setelah di dalam perjalanan, pada saat itu saya ikut di dalam kapal yang membawa ancak itu. Saya berdekat-dekatan dengan kuncennya untuk melakukan rekaman apa saja yang dia baca, apa saja yang dia lakukan, tapi ternyata tidak bisa saya dengar. Rekaman saya hanya merekam suara kapal, tidak berhasil merekam suara beliau. Lalu dia berhenti di beberapa titik sebelum sampai ke Pulau Bokor. Di titik-titik itu dia sampaikan adalah titik-titik sakral yang harus dia undang makhluk-makhluk gaib untuk ikut menikmati pesta nanti gitu. Pesta di sesaji yang akan mereka berikan itu. Dari Muara sampai beberapa titik kemudian mendekati Pulau Bokor, mereka memutari Pulau Bokor itu satu kali sebelum kemudian dilepaskan ancak itu dari atas perahu yang membawanya. Nah, karena perahu ancak itu dibuat dari bahan triplek saja, bukan dari kayu, dari bambu dan lain-lain, yang mudah sekali rusak, memang tujuannya untuk dihancurkan, ditabrak oleh perahu-perahu nelayan yang lain, yang kemudian beberapa sesajinya di dalam ancak itu diperebutkan oleh mereka, tetapi kepala kerbaunya dibiarkan tenggelam. Beberapa yang mereka ambil biasanya terkait makan makanan atau perabotan rumah tangga, yang buah-buahan seperti itu, yang itu bagi mereka adalah berkah yang bisa mereka peroleh ketika mereka mendapatkan itu. Usai melarung sesaji, mereka pergi ke pesisir Pulau Bokor, lalu mereka makan bersama di sana, para nelayan ini tidak langsung pulang. Nah, prosesi makan bersama ini sebetulnya nyaris terjadi di semua acara ritual di Indonesia, karena setiap ritual apapun, dalam agama apapun, selalu diakhiri dengan makan bersama, atau kegiatan makan bersama ini selalu ada dalam ritual-ritual yang ada di kita. Sementara itu mereka selesai makan-makan di sana, balik lagi di lapangan di dekat desa mereka, itu sudah ada panggung pertunjukan, panggung sandiwara, yang akan bermain mulai dari sore hari sampai malam hari. Banyak lakon dimainkan, terutama sekali terkait dengan perkampungan-perkampungan di Cirebon dan Indramayu, legenda-legenda di Cirebon dan Indramayu, yang bagi mereka dimaksudkan sebagai untuk mengingatkan mereka bahwa asal mereka adalah dari Cirebon atau Indramayu itu. Dan ini satu proses pewarisan pengetahuan kepada anak-anak mereka agar mereka tidak lupa asal-usul mereka sebelum mereka menjadi nelayan di pesisir Cituis, Tangerang.
memang mereka beberapa sudah lama sekali berada di Cituis, Tangerang, tidak lagi punya sanak saudara di Cirebon atau Indramayu itu. Tapi mereka harus tetap mengingat dari mana asal-usul mereka dan suatu saat atau mereka masih terhubung dengan Cirebon dan Indramayu karena sampai saat ini pun bahasa yang mereka gunakan bahasa Cirebonan. Nah, terakhir dangdutan tadi itu. Ini ancaknya yang dilarungkan, ini Pulau Bokornya. Tentu saja dikawal sama polisi dan lain-lain karena khawatir terjadi kecelakaan. Ini dilepaskan, dia tadinya dibawa di kapal di sini, di perahu di sini yang ditumpangi. Saya ikut dengan mereka, terus dilepaskan, yang kemudian ditabrak oleh kapal-kapal ini untuk sampai hancur. Nah, inilah yang menguatkan kenapa di Cituis itu tetap bisa berlangsung berbeda dengan daerah-daerah yang lain yang tidak bisa rutin lagi dilakukan. Pertama itu kaitannya sama mitos Ratu Nyimas Kandita itu sebagai penguasa Pulau Bokor dan lautan di sekitarnya. Mitos ini terus dikukuhkan, diceritakan berulang-ulang, yang itu tadi balik kepada konsepnya Bell misalnya, ini untuk mengukuhkan kepercayaan mereka. Jadi cerita ini diulang-ulang, apa saja misalnya yang pernah ditemui oleh nelayan-nelayan dahulu kala terkait keberadaan seekor ular besar sekali yang kepalanya ada di Pulau Bokor, sementara ekornya ada di Pulau Burung, seperti itu. Nah, sosoknya digambarkan sebagai naga, tapi juga sebagai perempuan. Lalu mitos penciptaan ikan-ikan di lautan tadi melalui cerita atau lakon Budug Basu yang disampaikan oleh Dalang dalam pewayangan. Mitos legenda ini disampaikan di lakon Sandiwara. Nah, yang terakhir yang menarik bagi saya adalah bagaimana narasi tentang musibah di lautan itu juga menjadi peristiwa faktual yang terus mereka ulang-ulang, mereka ceritakan terus-menerus pada generasi-generasi nelayan berikutnya, termasuk kepada saya gitu, termasuk kepada peneliti mengenai ritual ini. Ini menjadi penting bagi mereka karena ketika ada satu larangan dari pihak lain, dari eksternal perkampungan mereka, itu kejadian ini mengukuhkan mereka untuk tetap bertahan bahwa mereka tidak boleh dilarang. Kejadiannya yang mereka ceritakan, kejadiannya pada tahun 98 atau 99, itu pernah dilarang oleh sejumlah front, kalau tidak salah Hizbullah, itu melarang mereka melakukan ritual melarung sesaji. Nah, beberapa orang kemudian nelayan dengan orang-orang dari Hizbullah ini terlibat pertengkaran karena pelarangan itu, tapi kemudian sampai baku hantam lah katanya beberapa orang. Kemudian didamaikan di desa, para nelayan tetap kekeh melakukan ritual itu, tapi kemudian mereka ngambil jalan tengah, oke sekarang boleh dilakukan, tapi nanti mungkin bisa negosiasi lebih lanjut lagi seperti apa gitu. Nah, karena si pelarang ini datangnya melakukan pembubarannya pada hari H mereka melakukan ritual larungan, akhirnya ritual pada tahun 99 itu tetap berlangsung, tetap dilakukan. Masyarakat nelayan pergi melarung sesaji. Pada hari yang sama ternyata si pimpinan dari Hizbullah ini dan beberapa anggota keluarganya itu harus pergi menyeberang untuk kondangan ke Kepulauan Seribu. Nah, sore hari setelah proses pelarungan selesai, masyarakat nelayan sedang menyiapkan menunggu panggung dangdutan malam harinya, sore hari digegerkan dengan kecelakaan. Satu buah kapal yang menewaskan lebih dari 40-an orang. Di antara yang meninggal itu adalah si pimpinan Front Hizbullah tadi. Nah,
kecelakaan inilah yang meneguhkan mereka terus-menerus bahwa tidak boleh ada siapapun yang melarang apa yang hendak mereka lakukan. Tidak boleh ada siapapun bahkan dari masyarakat nelayan itu sendiri yang tidak mau atau tidak ingin melakukan ritual. Ini harus dilakukan karena peristiwa kecelakaan itu akan bisa saja menimpa mereka, terjadi pada mereka, tidak hanya pada mereka yang menentang gitu, tapi mereka yang tidak melaksanakannya pun bisa saja semacam itu. Nah, karena pendekatan saya tradisi lisan, maka konsep-konsep tradisi lisan yang saya lakukan di dalam pendekatan terhadap tradisi larungan itu. Ini beberapa aspeknya, kita singkat saja. Nah, ada beberapa hal ini sebetulnya yang menguatkan kenapa mereka ada juga ini peranan Langgan. Langgan ini semacam juragan, pemilik kapal. Mereka lah yang berfungsi dalam struktur masyarakat nelayan sebagai patron, sebetulnya bisa dikatakan seperti itu. Sementara nelayan-nelayan kecilnya itu sebagai klien. Nah, langgan-langgan inilah yang dalam periode-periode tertentu itu menjerat para nelayan kecil karena dialah yang pemilik kapal, dialah pemilik uang untuk biasanya memberikan utangan kepada para nelayan yang masuk ke dalam struktur kepanitiaan. Mereka dominan di sana, mereka menguasai mekanisme keuangan di TPI Cituis. Dari tahun 2000-an itu mereka sudah membuat satu kesepakatan bersama dengan para nelayan, juga dengan pengelola TPI Cituis, juga dengan desa, untuk menyisihkan 1% dari keseluruhan penghasilan keuangan yang ada di TPI Cituis. Semua hasil lelang selama 1 tahun itu dihitung, lalu diambil 1% untuk kebutuhan penyelenggaraan ritual larungan. Itu kenapa mereka bisa setiap tahun aman, karena uangnya sudah tersedia sebetulnya setiap tahun, karena mereka tinggal mengambil itu di TPI Cituis. Sementara di daerah-daerah lain cenderung tidak bisa bertahan karena membutuhkan dana yang cukup besar, lalu masyarakat nelayannya tidak punya mekanisme seperti ini, cenderung mengandalkan proposal dan proposal saja gitu, mencari donor, mencari donatur, bekerja sama dengan pemerintah dan lain-lain. Di Labuan sempat juga dilakukan itu sekitar tahun 2018 atau 2019, itu pun menjadi pariwisata karena teman-teman nelayan di sana bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata yang kemudian namanya menjadi Pesona Pesisir atau apalah semacam itu. Nah, tapi juga tahun sebelumnya tidak ada karena tidak ada donor, tahun setelahnya juga tidak ada karena tidak berhasil mengelola hal semacam itu. Nah, sementara di Cituis ini bisa terus berlangsung karena ada satu kesepakatan yang mereka kelola sedemikian rupa dan mereka tidak terganggu gugat oleh kepentingan siapapun karena mereka punya anggaran untuk penyelenggaraan itu. Sementara di daerah lain, ketika tidak ada dana, lalu ada gesekan dengan pihak-pihak luar yang tidak menyukai ritual semacam ini, itu maka mudah juga untuk dihancurkan, hilang, lalu masyarakat nelayan tidak lagi berani menyelenggarakan karena toh kebutuhan mereka tidak terpenuhi untuk penyelenggaraan yang mahal itu, lalu digugat atau dilarang oleh pihak-pihak tertentu, kiai misalnya, MUI misalnya, atau pemerintah dalam hal ini. Nah, ini sebetulnya yang mereka lakukan, kenapa tetap bertahan di Cituis. Mereka merasionalisasi semua itu, bahwa tindakan ritual itu untuk merespon kondisi sosial yang mereka hadapi. Kondisi sosial ini kaitannya dengan kondisi laut, misalnya, pada periode tertentu yang
laut paceklik, lalu anak-anak muda misalnya ada kenakalan remaja dan sebagainya, dan lain-lain semacam itu. Nah, mitos-mitos itu mereka formalisasi sedemikian rupa bahwa mereka ceritakan terus-menerus keangkeran Pulau Bokor, kecelakaan yang menewaskan 45 orang tadi itu, lalu dramatisasi proses ritualnya sendiri mengalami proses dramatisasi yang dalam hal ini dibedakan siapa panitia dan siapa peserta pada umumnya. Panitia mengenakan pakaian kepanitiaannya sendiri yang berbeda dari masyarakat yang lain gitu. Mereka bikin kaos, seragam, mereka yang menangani itu semua, satu sama lain punya koordinasi, satu sama lain punya tugas. Sementara nelayan pada umumnya ya mereka yang terlibat, mereka yang meramaikan, tapi mereka tidak masuk dalam struktur kepanitiaan. Nah, ini membedakan mereka dari aktivitas mereka sehari-hari, dari kegiatan mereka sehari-hari, karena selama 4 hari ini justru mereka tidak melakukan aktivitas melaut mencari ikan. Ini 4 hari mereka khususkan memang hanya untuk melakukan ritual larungan. Nah, inilah yang 5 aspek inilah yang saya temukan di Cituis, itu yang membuat ritual larungan ini tetap bertahan di daerah mereka. Ini salah satu sama lain saling berhubungan dan ini nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Aspek kepercayaan meliputi keyakinan kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang kekuatan di lautan sana yang satu saat pada momen tertentu bisa saja menyelakakan para nelayan, bisa saja mereka tenggelam, kena badai, dan lain-lain. Karena ini satu profesi pekerjaan yang sebetulnya tidak menentu nelayan itu. Sangat tergantung pada lautan. Lalu bagaimana para langgan tadi bekerja, mengolah, mengatur itu sedemikian rupa, dari mulai struktur kepanitiaan, dari mulai bagaimana mereka membuat satu kesepakatan yang mereka sudah lakukan selama bertahun-tahun, paling tidak dari tahun 2000-an awal, untuk bisa bertahan dana penyelenggaraan ritual larungan itu diambil dari TPI Cituis. Dan kebutuhan dana yang lebih dari 100-an juta itulah yang tetap membuat si ritual ini bertahan, ada dilakukan oleh masyarakat nelayan, bahkan sekalipun ada gangguan dari pihak luar, karena toh mereka ada dananya gitu. Berbeda dengan mereka baru mencari-cari dana, lalu ada gangguan dari luar, mereka akan mudah sekali untuk meniadakan proses ritual larungan itu. Lalu, nah bagaimana pendanaan itu dikelola oleh mereka? Ini mitos dan narasi kecelakaan. Mitos ini kaitannya sama kepercayaan, narasi juga kaitannya sama kepercayaan. Sebetulnya para langgan juga bekerja karena mereka percaya dengan sesuatu kekuatan gaib itu. Ini diulang-ulang terus-menerus. Sosok Ratu Nyimas Kandita, sosok Bi Abah Haramin atau Bi Iyah yang adalah buaya putih di Muara dan sebagainya. Lalu terakhir adalah prosesi ritual larungan itu sendiri. Bagaimana saya melihat bahwa prosesi ini adalah juga sebuah pertunjukan yang sengaja mereka tunjukkan kepada masyarakat nelayan yang menjadi tetangga desa mereka, juga kepada masyarakat nelayan mereka sendiri bahwa ini sesuatu yang sakral yang harus dipersiapkan sedemikian rupa untuk lagi-lagi mengukuhkan kepercayaan mereka kepada sesuatu yang gaib. Nah, ketika satu dari 5 hal yang komponen ini yang menyokong keberadaan ritual larungan lepas, misalnya pengelolaan pendanaan ini yang sangat krusial, ini tidak ada lagi di TPI Cituis misalnya, maka ketika ada orang-orang yang akan melarang misalnya MUI lah atau misalnya sekarang front-front Islam tertentu yang menganggap peristiwa ini itu menyekutukan Tuhan dan sebagainya, maka ritual larungan kemungkinan akan hilang ketika mereka
proses pengelolaan dananya ini tidak lagi seperti saat ini. Atau misalnya mitos mengenai kecelakaan atau narasi tentang Ibunda Ratu Nyimas Kandita di Pulau Bokor itu juga tidak lagi dikisahkan kepada generasi-generasi berikutnya, maka ritual ini akan terganggu. Mungkin beberapa tahun yang akan datang justru ketika 5 elemen ini tidak lagi utuh, tidak lagi berkelindan satu sama lain, nasibnya akan sama. Tapi sampai saat itu ketika saya melakukan riset di Situis di Surya Bahari, kelima komponen ini masih mereka kukuhi, masih mereka pegang erat, dan ini semuanya mereka yakini tetap bisa mereka lakukan sampai beberapa generasi yang akan datang. Nah, ini beberapa perbandingan saja, misalnya bagaimana di daerah-daerah lain yang di luar Situis di tahun-tahun 2018. Ini di yang sebelah kiri ini di Karangantu, kita bisa lihat bagaimana kemudian Dinas Pariwisata Kota Serang itu mengundang artis-artis ibu kota, lalu ada bazar, ada beberapa perlombaan di sini, ada hadiah yang disiapkan yang justru penyelenggaraannya dikelola oleh Pemda, yang masyarakat nelayannya sendiri tidak terlibat dalam pengelolaan festival, mereka lebih sebagai objek festival ini dan si masyarakat nelayannya sebagai peserta lomba-lomba yang akan diberi hadiah oleh Pemda. Kadang-kadang penyelenggaraan Festival Pesisir Nusantara ini itu tidak terkoordinir dengan baik dan masyarakat nelayan Karanghantu baru tahu bahwa akan ada penyelenggaraan festival itu 2-3 hari sebelum festival itu berlangsung. Artinya mereka ya sudah kadang-kadang tidak terlibat sama sekali, mereka memilih jualan es saja atau jualan kelapa saja. Bahkan tidak terlibat untuk lombanya sekalipun gitu. Nah, akhirnya nggak tahu siapa yang ikutan menyukseskan acara ini. Nah, sementara di Sidamukti itu ini juga diselenggarakan 2018, tapi sedari tahun 2010 tidak pernah ada, karena pernah terjadi kecelakaan, anak-anak muda saling bertengkar dan bacok-bacokan, yang kemudian setelah itu dilarang oleh polisi untuk mengadakan keramaian ritual, menyelenggarakan ritual ini. Itu diperkuat lagi oleh pelarangan kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Labuan. Ini haram, tidak boleh, dan sebagainya. Lalu polisi tidak pernah lagi mengeluarkan izin untuk keramaian itu. Nah, jadi 2 elemen tadi, polisi dan lain-lain itu bekerja sama, dan ini tidak lagi terselenggara. Tahun 2008 terselenggara ini karena disupport, didukung oleh Kementerian Pariwisata, dan di Pandeglang juga oleh Dinas Pariwisata sana. Itu kemudian kenapa namanya menjadi Pesona Nadran gitu, karena tagline-nya Kementerian Pariwisata itu ada pesonanya depannya. Di semua daerah namanya pesona. Ini simpulan dari penelitian saya. Kenapa di Surya Bahari itu tetap bertahan? Karena 5 aspek yang tadi itu. Dan satu sama lain ini tidak bisa dihilangkan. Ini lepas satu saja kemungkinan prosesi ritual larungan di Surya Bahari juga akan terancam. Nah, ini terutama sekali yang mengikat adalah bagaimana kepercayaan itu sendiri. Demikian Kang Japra, mohon maaf kalau agak kepanjangan, kita lanjutkan untuk diskusi saja. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Anido. Mungkin boleh untuk nyeruput kopi dulu atau bakar rokoknya dulu karena panjang banget. Sama-sama ngopi. Sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Anido tentang bagaimana pergeseran dari proses larungan di setiap daerah di Banten yang hanya satu daerah yaitu Surya Bahari yang memang masih mempertahankan sistemnya, sistem untuk melaksanakan acara larung atau ritus larungan ini tetap terselenggara dengan sistem yang tadi itu.
Nah, sebelum yang lain memang tadi ada beberapa yang sudah mengirim pertanyaan. Nah, sebelum itu aku penasaran tentang kenapa pengantin itu harus kepala kerbau. Nah, itu mungkin pertanyaan yang sederhana, namun aku juga penasaran kenapa pengantin itu harus kepala kerbau. Di paper aku baca bahwa ada satu istilah atau pembahasan yang bahwa kerbau dalam bahasa Jawa juga disebutkan sebagai maesa katanya. Nah, maesa itu juga diartikan sebagai Tuhan yang Maha Esa katanya. Walaupun di paper tersebut kata itu atau cocokologi itu memang terkesan dipaksakan bahwa kenapa harus kepala kerbau, karena kerbau dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa disebut juga Maesa. Maesa adalah Tuhan yang Maha Esa dan bla 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 gitu. Cuman yang pasti bahwa kenapa harus kepala kerbau? Apakah memang ada sejarahnya kenapa juga kemudian harus kepala kerbau, atau pengantin memang bisa diganti oleh kepala yang lain mungkin gitu. Bisa jadi kepala sapi, kepala hewan-hewan yang besar lah mungkin. Mungkin itu dulu, Anido. Ya, terima kasih. Sebetulnya begini, dalam berbagai ritus pengorbanan itu kan anggapan banyak peneliti misalnya bahwa ritus pengorbanan itu dimulai dari pengorbanan manusia. Orang, anak dikorbankan misalnya seperti itu, atau musuh dijadikan korban lalu diberikan persembahan kepada leluhur atau roh-roh nenek moyang atau roh-roh yang dipuja. Nah, ini bergeser kemudian kepada binatang. Binatang diantaranya adalah kerbau. Sebetulnya tidak hanya kerbau yang menjadi dikorbankan itu di dalam berbagai ritus pengorbanan, tapi di Nusantara dari beberapa penelitian itu memang kerbau lah yang paling utama untuk menjadi korban, untuk dikorbankan, untuk dijadikan sesembahan kepada sesuatu yang dianggap gaib tadi, sesuatu yang menguasai tempat-tempat tertentu. Ini sudah lama sekali, bahkan penelitiannya Lombard itu upacara pengorbanan kerbau itu di seluruh Asia Tenggara, bahkan sampai ke Cina Selatan, itu jauh sebelum datangnya agama-agama Samawi gitu loh. Kenapa kepala kerbau? Ya itu tadi yang disebutkan Japra itu sebetulnya cocokologi yang tidak masuk akal bagi saya. Kenapa? Karena mereka nyebut Maesa, lalu mereka mengait-kaitkan Maesa dengan Yang Maha Esa, yang adalah katakanlah Tuhan, sebagaimana tercantum dalam undang-undang kita. Ini kaitannya nanti sama bagaimana satu sistem kepercayaan lokal atau agama-agama lokal itu dipaksa berpindah atau memeluk agama-agama yang resmi bagi pemerintah. Sebelumnya 5 agama, sekarang 6 agama. Nah, jadi si orang-orang di ranah kepercayaan atau apa namanya kebatinan dulu, zaman Soeharto disebutnya kebatinan, itu mencoba menyesuaikan dalam berbagai hal. Misalnya salah satunya adalah kenapa mereka mencocok-cocokkan kepala kerbau Mahesa menjadi Yang Maha Esa, karena demi penyesuaian kepentingan agar mereka tidak terdiskriminasi oleh agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Semacam itu. Nah, kalaupun itu mau digunakan, misalnya ini kan aneh gitu. Sementara kata Yang Maha Esa sendiri baru muncul di Indonesia misalnya tahun 40-an, yang kemudian diresmikan menjadi bagian dari perundang-undangan kita. Sementara kata Maesa dari bahasa Jawa itu sudah sangat tua usianya, jauh sebelum kita menemukan istilah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tapi ya memang si kepala kerbau ini dalam berbagai kebudayaan itu sangat banyak digunakan ketimbang misalnya sapi. Ini mungkin juga kaitannya dengan peribadatan agama Hindu yang sapi memiliki posisi yang sakral yang berbeda dari
kerbau. Sapi memiliki posisi yang suci yang tidak boleh dia justru menjadi korban karena sapi adalah dewa, tunggangannya dewa gitu. Maka yang memungkinkan untuk dijadikan korban adalah kerbau. Ada juga yang di beberapa daerah yang sebetulnya bukan kerbau tapi kambing misalnya, itu lebih pada bagaimana masyarakat merespon dan mengubah dari sebelumnya kepala kerbau dan mereka tidak memiliki kemampuan tertentu, maka yang dikorbankan adalah kambing lebih kecil, semacam itu. Gitu Kang Japra. Oke. Eh, di sini juga di kolom chat sudah ada yang bertanya sebenarnya. Mungkin dari Kang Dede Nurdin bisa langsung menyampaikan atau saya bacakan, Kang. Mungkin saya bacakan saja lah. Saya pernah menulis sejarah lokal mengenai dinamika tradisi ruatan laut di Desa Teluk, Labuan, dalam skripsi saya tahun 2019 kemarin. Namun saya kesulitan mencari sumber terkait jejak historis atau awal mula dan penyebaran tradisi ruatan laut, baik dalam sumber tertulis maupun lisan yang kredibel. Untuk itu mohon pencerahannya, Pak, terkait sejarah tradisi larungan atau ruatan laut dalam penyebutan masyarakat di Desa Teluk. Terima kasih. Salam dari Labuan. Iya, Kang Dede, untuk menelusuri ini semua tidak bisa kita hanya berangkat dari desa-desa yang ada di Banten. Pertama, karena masyarakat nelayan di Banten itu didominasi oleh masyarakat Cirebon, Indramayu, Gresik. Selain juga masyarakat dari Bugis misalnya, Madura juga ada dan lain-lain. Nah, ritual larungan, nadran atau ruatan laut atau apapun namanya yang mirip seperti itu, mau tidak mau penelusuran kita mesti berangkat dari kebiasaan masyarakat Cirebon, Indramayu. Mungkin kita rujukannya justru bukan dari Banten yang utama gitu, tapi merujuk kepada penyelenggaraan yang serupa di Cirebon, Indramayu, Gresik. Karena para pelaku masyarakat nelayan di Banten itu asalnya dari sana. Yang kecurigaan saya adalah ritual ini dibawa oleh masyarakat nelayan yang dari Cirebon, Indramayu itu. Karena sampai hari ini pun bahasa yang mereka gunakan sebetulnya mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Cirebon, Indramayu di pesisir-pesisir di Banten ini. Jadi ritual itu dibawa dari sana gitu. Nah, sejak kapan Cirebon, Indramayu ya bisa kita telusuri dari keterhubungan Banten masa kesultanan, bahwa misalnya Kesultanan Banten itu sendiri pun kan Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati itu dari Cirebon, dari Demak, yang kemudian melakukan Islamisasi di Banten. Nah, lalu ada juga satu kisah yang sebetulnya ini lebih banyak mitosnya, tapi juga bisa digunakan sebetulnya. Salah satu pangeran yang sebelumnya berkuasa di Sunda Kelapa, itu setelah mengalami kekalahan, Sunda Kelapa dikuasai oleh VOC, dia tidak kembali menjadi pangeran, tidak balik ke Banten sekalipun dia diminta balik ke Banten gitu. Tapi dia memilih kemudian menjadi nelayan tuh, si pangeran ini. Nah, kenapa dia memilih menjadi nelayan itu beberapa saya temukan kisahnya di para nelayan. Dan karena ya itu tadi mereka masih memiliki hubungan sedemikian rupa dengan Cirebon dan Indramayu. Nah, di Cirebon dan Indramayu sendiri ada banyak latar belakangnya kenapa ritual ini mereka lakukan. Tadi misalnya mitos Budug Basu, naskah lamanya ada, paling tidak yang meneliti ini itu si Sinta Ridwan. Tesisnya dulu mengenai Budug Basu ini dari manuskrip. Dia sudah menulis beberapa artikel mengenai Budug Basu. Terakhir dia juga bikin film dokumenter terkait Budug Basu itu sendiri. Bagaimana
satu lakon ini mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan karena keyakinan mengenai asal-usul ikan-ikan di lautan. Sama halnya dengan suatu masyarakat adat yang percaya dengan satu keyakinan bahwa asal-usul padi adalah dari Dewi Sri, semacam itu. Nah, ini kaitannya dua sosok ini itu terhubung justru dimiliki oleh masyarakat nelayan, tidak dimiliki oleh masyarakat peladang atau petani. Masyarakat petani tidak memiliki lakon Buduk Basu, tapi hanya memiliki mitos atau cerita tentang Dewi Sri, Dewi Padi, atau Nyi Pohaci, semacam itu. Tapi masyarakat nelayan itu memiliki Buduk Basu, juga memiliki Dewi Sri, dua hal yang justru bertemu di pesisiran. Nah, dari hal-hal semacam itulah yang bisa kita lakukan untuk menelusuri bagaimana sebetulnya awal mula atau kegiatan larungan yang ada di Banten. Sumber lisan itu yang kredibel, sumber lisan itu tidak bisa dikatakan kredibel atau tidak, itu lebih pada begini, Kang Dede. Kalau suatu masyarakat percaya pada satu sosok tertentu, katakanlah dia kuncen, atau katakanlah dia ulama, dan semua ucapannya dipercaya oleh masyarakat, itu kredibel. Dan kita tidak harus melakukan verifikasi terhadap semua perkataannya, karena kita tidak bisa membuktikan. Kalau seorang dukun mengatakan di tempat tertentu, di muara tertentu misalnya, di muara sungai itu ada hantunya, ada buaya putihnya, ya kita kan tidak bisa membuktikan apakah di sana betul ada buaya putih. Tapi masyarakat nelayan di sana semuanya percaya dengan keterangan itu, dan semua mereka percaya kepada si kuncen itu mampu berkomunikasi dengan alam gaib, ya kepercayaan itulah yang kemudian harus kita jadikan kebenaran yang dimiliki oleh masyarakat nelayan. Dan ucapan lisan itu, sumber lisan itu yang tidak bisa kita verifikasi, tidak bisa kita bantah, karena itu menjadi keyakinan mereka gitu. Tanpa harus kita mencari betul tidak ada buaya di sana. Sumber-sumber tertulis tadilah paling tidak dari naskah-naskah kuno yang sudah diteliti oleh Sinta dan teman-temannya terkait mitos-mitos Buduk Basu. Kira-kira begitu, Kang Dede. Ya, juga dari Kang Rey, apa yang akan terjadi ketika kebudayaan ini, larungan ini, itu musnah atau dimusnahkan? Apakah apa dampak dari sisi spiritual, dari sisi ekonomi, dari sisi ekologi, dan dari sisi sosial budayanya katanya? Jadi bila kebudayaan ini musnah ataupun dimusnahkan, apa dampaknya dari sisi spiritual, ekonomi, ekologi, dan sosial budaya? Saya tidak tahu dampaknya seperti apa. Ini harus mengecek dari desa-desa tertentu, misalnya kita jadikan kasus untuk bagaimana ketika satu daerah ini tidak lagi menyelenggarakan ritual itu. Kalau kita melihat kasus di mana sekarang, misalnya di Karangantu yang itu berubah menjadi festival, itu kan tidak ada lagi ritualnya, tidak ada lagi melarung sesajinya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengkomodifikasi ritual perayaan itu dianggap menghasilkan PAD, itu bisa mendatangkan pariwisata ke pesisir tanpa melibatkan masyarakat nelayan itu sendiri, kan juga tidak seimbang antara apa yang mereka lakukan dengan masyarakat nelayannya gitu. Nah, masyarakat nelayan diobjektifikasi sedemikian rupa oleh mereka. Mereka pernah melakukan ritual, tapi ritualnya justru dihilangkan, yang diambil adalah keramaiannya saja, yaitu panggung dangdutannya misalnya dengan mengundang artis ibu kota. Dan bagaimana perekonomian masyarakat nelayan ini, ketika masyarakat nelayan masih melakukan ritual itu, mereka percaya bahwa justru hasil panen ikan
ketika mereka setelah melakukan ritual itu akan jauh lebih melimpah ketimbang mereka tidak melakukannya. Nah, hal yang sama itu diyakini oleh masyarakat nelayan di Karangantu gitu. Ketika ritual ini tidak mereka lakukan, yang ada adalah panggung dangdut, mereka merasakan bahwa ikan-ikan yang mereka ambil, mereka cari di perairan eh, apa Teluk Banten, di perairan Selat Sunda, itu tidak semelimpah ketika mereka dulu melakukan ritual melarung sesaji. Nah, sementara masyarakat Surya Bahari percaya seperti itu, bahwa ikan akan jauh lebih banyak mereka dapatkan pasca mereka melakukan ritual. Itu dari sisi perekonomian. Dari sisi ekologi misalnya, bagaimana sekarang Pulau Bokor yang sekalipun dia secara teritori milik DKI Jakarta, tapi dirawat sedemikian rupa, memiliki mitos Nyimas Kandita oleh masyarakat nelayan pesisir Tangerang, sebagai cagar alam dia terpelihara dengan cukup baik. Orang-orang yang tidak punya kepentingan kaitannya dengan mitos Ratu Nyimas Kandita ini, beberapa kepulauannya sudah dihuni oleh orang-orang atau beberapa dijual oleh pemerintahnya menjadi resort, menjadi dan hal-hal yang lain. Sementara Pulau Bokor ini ya menyimpan beberapa tumbuhan, menyimpan beberapa hewan yang menurut beberapa kajian kaitannya sama ekologi itu cukup penting bagi DKI Jakarta, seperti itu. Kalau mitos ini tidak lagi ada, mitos mengenai Ibunda Ratu Nyimas Kandita itu tidak ada lagi di Pulau Bokor, tidak lagi dipercayai oleh masyarakat nelayan Surya Bahari, tidak menutup kemungkinan pulau ini nasibnya akan sama dengan pulau-pulau yang lain yang ada di Banten. Pasirnya dikeruk, perusahaan besar masuk, lalu karena mungkin cukup indah pantainya, diambil alih kepemilikannya oleh satu perusahaan tertentu untuk menjadi pariwisata. Nah, di beberapa sisi kan sebetulnya pariwisata dan hal-hal semacam itu tidak cukup menguntungkan bagi para nelayan itu sendiri. Hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Itu sih, Kang Ray. Ada juga dari Kang Ubay. Kang Ubay mungkin ingin menyampaikan secara langsung atau mau saya bacakan? Dibacakan Pak Direktur aja. Siap. Nadran dalam tradisi. Oke. Nadran dalam tradisi Banten, apakah ada kaitannya dengan Cirebon, Indramayu, dan pesisir lainnya? Nah, kemudian apakah pernah ada studi perbandingannya? Studi perbandingan saya belum ketemu, Kang. Tapi studi-studi yang dilakukan oleh di Banten misalnya, di beberapa desa pesisir di Banten, baik itu kajian terkait ekonomi masyarakat nelayan, kajian mengenai perikanan laut yang ada di Banten, juga tentu saja kaitannya sama Nadran ini, itu memang selalu dikaitkan dengan keterhubungan dengan masyarakatnya itu sendiri, karena masyarakat Cirebon Indramayu itulah yang dominan berada di pesisir Banten sampai hari ini. Cuma saya belum menemukan bagaimana tuh perbandingannya antara apa yang dilakukan di Cirebon dengan di Banten. Tapi di Cirebon juga banyak terjadi perubahan di Indramayu terkait ritual nadran yang mereka lakukan. Misalnya mitosnya sudah bergeser, tidak lagi kaitannya dengan hal-hal yang gaib, tapi lebih pada pesantren tertentu atau kaitannya sama Sunan Gunung Jati atau pawai-pawai arak-arakan seperti prosesi larungan tadi itu juga bahkan mereka mengarak itu dulu, atau sesajinya berubah
tidak lagi kepala kerbau tapi menjadi tumpeng. Nah, menjadi tumpeng dan yang mendoakan bukan lagi kuncen atau juru kunci yang dianggap mampu berkomunikasi dengan penguasa lautan, tapi kiai-kiai atau ulama-ulama yang menyampaikan doa riungan, membacakan doa keselamatan bagi para nelayan itu, yang kemudian mengarak tumpeng, lalu untuk keselamatan para nelayan juga, yang kemudian tumpenglah yang dilarung oleh mereka gitu. Sejak kapan tumpeng ini dimulai di Cirebon itu pun masih simpang siur. Nah, tapi di Banten saya justru tidak menemukan yang berubah menjadi tumpeng. Tapi di Cirebon, di Banten dia hilang, berubahnya menjadi festival, atau hilang sama sekali, atau yang masih bertahan tadi itu, misalnya di Cituis itu yang masih bertahan. Tapi perubahan menjadi tumpeng, lalu bernegosiasi dengan kiai, artinya kiai yang mendoakan, itu tidak saya temukan. Nah, kasus di Desa Teluk, juga di Sidamukti, ketika mereka melangsungkan di Teluk itu tahun 2016, di Desa Teluk, lalu di Sidamukti itu tahun 2018, itu tidak berubah menjadi tumpeng, tapi keterlibatan ulama kiai menambah satu dua acara di dalam rangkaian acara nadaran itu. Di Teluk misalnya selain ada proses melarung sesaji, wayang, dan lain-lain, itu menyelenggarakan sunatan massal. Di Sidamukti ada sunatan massal dan juga ada lomba azan untuk anak-anak. Nah, itu negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan untuk menyesuaikan bagaimana ritual yang mereka anggap sakral harus tetap berjalan, tapi di sisi lain orang-orang yang tidak bersepakat dengan apa yang mereka lakukan ini juga terakomodir. Semacam itu, Kang. Ya, mungkin dari peserta yang lain bisa atau ingin bertanya atau berpendapat, atau mungkin juga pernah melakukan penelitian selain Kang Deden tadi soal melarung laut atau ruatan laut. Karena tadi yang disampaikan oleh Aridu bahwa pergeseran-pergeseran itu terjadi karena memang banyak pihak yang menganggap bahwa hal-hal tersebut tabu bagi kepercayaan tertentu gitu loh. Apakah kemudian ketika hal itu tergeser, artinya hal-hal yang tadinya harus begini kemudian diganti menjadi hal-hal baru, atau misalkan yang tadinya memberikan seserahan kepada Dewi Laut misalkan, kemudian ditekankan bahwa ini misalkan jangan ke Dewi tapi ke Tuhan Yang Maha Esa atau ke Gusti Allah dan segala macam. Nah, apakah secara otomatis kepercayaan mereka terhadap ruatan ini atau kepercayaan mereka terhadap atau dewa laut ini bergeser juga gitu loh, Anido, dalam bentuk struktur atau substansi ritualnya memang benar-benar terganti secara keseluruhan dari struktur substansi ritualnya. Ya, begini, pada kaitannya dengan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat manapun, dalam konteks kita dalam masyarakat nelayan, suatu tradisi itu memang selalu menanggapi konteks sosial yang terjadi pada masyarakat mereka. Artinya setiap zaman konteksnya berubah, maka ritual itu pun akan berubah, tradisi itu pun akan berubah, akan menyesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Ini sangat bergantung pada dinamika masyarakat yang terjadi di dalamnya. Bagaimana hubungan satu posisi sosial tertentu di dalam masyarakat itu berpengaruh kepada orang-orang yang memiliki posisi sosial yang berbeda. Nah,
Karena memang untuk bertahan, sebuah tradisi untuk bisa bertahan, dia justru harus berubah gitu. Kalau dia tidak berubah, dia tidak akan bisa bertahan. Dia akan mati. Maka ketika terjadi perubahan dalam hal keyakinan, misalnya keyakinannya bergeser, dari sebelumnya berkeyakinan terhadap sesuatu yang gaib, sesuatu eh, Nyi Ratu Kandita misalnya, atau dikiranya aku hal-hal yang gaib di lautan itu, katakanlah Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul dan sebagainya, penguasa lautan, keyakinannya bergeser menjadi kepada Tuhan saja, kepada Allah saja, misalnya dalam agama Islam, tidak jadi soal tuh, keyakinannya bergeser, tapi dalam beberapa segi praktiknya tetap sama. Apa misalnya tadi yang dilakukan ruatan oleh masyarakat nelayan Surya Bahari, sekalipun tidak lagi dilakukan oleh masyarakat Bojonegara, toh pada praktiknya mereka tetap percaya ada sesuatu kekuatan di laut yang mereka sebut Tuhan itu, penguasa semesta, yang juga mesti mereka tolak bala dengan jimat tertentu, dengan air yang juga diberikan oleh kiai. Sebetulnya sama saja dengan apa yang diberikan oleh Kuncen di Surya Bahari kepada para nelayannya. Nelayan di Surya Bahari pergi ke Kuncen untuk meminta jimat juga, untuk meminta air juga, untuk keselamatan mereka ketika mereka melaut. Nah, bedanya hanya pada keyakinannya saja yang berubah, praktiknya sama. Atau praktiknya bergeser, berganti, tadi dari kepala kerbau misalnya menjadi tumpeng. Tapi prosesi yang mereka lakukan itu juga tetap mirip dalam beberapa hal gitu. Itu hanya bergeser di wilayah itu saja. Nah, masyarakat tradisi itu selalu cenderung untuk menyesuaikan dengan konteks yang mereka hadapi. Bagaimana mereka tetap bisa melakukan itu, menyesuaikan sedemikian rupa dengan berbagai perubahan yang terjadi. Nggak apa-apa gitu. Keyakinannya berubah, tapi praktiknya tetap sama. Atau prakteknya tetap sama, sesajinya menjadi berbeda, berubah. Yang ngedoain ya tidak lagi dukun, tapi kiai. Itu negosiasi-negosiasi yang selalu dilakukan oleh seluruh masyarakat tradisi di kita untuk bagaimana mereka bertahan dengan apa yang mereka yakini pada awalnya. Itu, Mang Japra. Oh, berarti sekalipun yang bergeser adalah kepercayaannya, tapi tetap hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu ritus yang memang dari dulu dipertahankan. Iya. Sekalipun ada agama tertentu yang masuk kepada ritus tersebut dan kemudian menggeser atau mengganti secara keseluruhan dari sisi kepercayaannya. Berarti bisa tidak disebutkan bahwa substansinya sudah jauh bergeser. Artinya kan dulu kenapa mereka melakukan larung laut karena takut terhadap dewi atau dewi laut. Nah sekarang kepercayaan itu bergeser ke Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya substansinya justru sama saja. Substansinya sama saja. Bagaimana misalnya begini, bahwa ritual itu sendiri atau kemudian mereka ritualisasi atau sesuatu yang kemudian mereka sakralkan itu kan posisinya tetap sama. Nah, prosesinya tetap sama, maka substansi pada proses ritual itu menjadi tetap sama sekalipun keyakinannya itu sudah berubah. Itu kan hanya pergeseran pada wilayah misalnya yang sebelumnya percaya dengan hantu laut, dewi atau dewa lautan, penguasa lautan, menjadi Tuhan. Dan sesuatu yang baik itu Tuhan, baik itu dewa laut, itu sesuatu yang tidak pernah mereka bisa identifikasi juga seperti apa wujudnya, seperti apa bentuknya, mereka hanya mendapatkan itu menjadi mitos-mitos gitu loh. Nah, maka praktiknya sama saja sebetulnya, apapun keyakinan masyarakatnya. Tidak ada perubahan substansi yang berarti. Apakah gara-gara pindah agama substansi praktik menjadi
berbeda gitu. Karena masyarakat itu cenderung berakulturasi dan menyesuaikan terus-menerus saja agar mereka tetap bisa bertahan gitu. Gitu, Mang. Halo Mang Japra. Jangan di-mute dong. Jangan di-mute. Oh ya, ini ada tambahan dari, lupa saya dari tadi ngomong ternyata masih di mute. Maaf. Ada tambahan dari Kang Ray mungkin. Kang Ray silahkan. Ya, silakan. Halo, istri saya mau ngomong, tambahkan sedikit, Kang. Ya, Mangga. Halo, selamat sore. Sore. Ya, selamat sore juga Teh. Perkenalkan saya Mia. Di Facebook Mia Indria. Begini, saya kebetulan kemarin baru dengar lagi kata larungan. Setelah sekian lama saya nggak dengar lagi. Terus pas ada diskusi ini bahasanya larungan, jadi oh kok naik gitu larungan. Gini, yang saya dengar beberapa cerita soal larungan itu, mungkin kalau Kang Didu dulu pernah di Mentawai ada sekere ya. Dia cerita sama saya, tapi bukan konteksnya di Mentawai, tapi di sepanjang pesisir Nusantara, mau selatan, mau utara, mau di mana, tradisi larungan itu hilang. Konon kalau yang saya petik dari omongannya dia itu gini, kan di Indonesia itu ada lempeng tektonik ya, yang bentuknya mirip ular. Kalau orang dulu melihat bentuknya mirip ular, tapi belum kenal dengan istilah nama tektonik, itu kenapa mereka sebut ular atau naga. Nah, larungan itu salah satu larungan sesaji, mau kepala kerbau, mau persembahan apa, pengorbanan apa, ada satu yang diperuntukkan untuk ekologi kepentingannya, dalam artian buat tolak bencana, biar ularnya tidak ngamuk, maka harus ada larungan persembahan ke laut. Konon katanya gitu. Jadi yang saya tangkap di situ, yang menarik itu ke konsep ular. Karena dulu mungkin penglihatan dukun-dukun, saman atau praktisi spiritual itu melihatnya ada yang melingkar seperti ular. Cuman belum populer istilah misalkan itu lempeng tektonik, itu ring of fire atau apapun. Jadi mereka menamakan itu ular, naga. Itu aja yang sebenarnya saya nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Terus satu lagi paling kalau larungan yang masih sering meskipun tradisinya masih sering dipakai sampai sekarang itu, meskipun sembunyi-sembunyi, misalkan beberapa praktisi itu larungan paku alam. Itu ada paku alam yang dilarung buat memaku laut, itu caranya dilarung, larungan pusaka. Mungkin kalau enggak. Di daerah mana itu? Kenapa? Di daerah mana? Daerah mana apanya? Larungan pusaka itu. Larungan pusaka di Jawa Tengah, Jawa Barat itu masih dipakai kaum spiritual sama praktisi spiritual, itu tradisi lama larungan pusaka. Ada yang larungan pusaka di laut, ada yang larung pusaka di kawah, kayak gitu. Itu masih dipakai sampai sekarang. Dan alasannya buat ekosistem, jaga bumi, iya. Cuman yang saya pahami kalau salah satu alasan, bukan alasan sih ya, larungan ada sesembahan ke laut ada di satu daerah yang saya nanti konfirmasi lagi.
mereka menyebutnya naga yang melingkar itu biar tidak ngamuk, makanya dikasih sesembahan. Yang saya langsung ngehnya itu ke lempengan tektonik Ring of Fire yang zaman dulu itu mungkin istilahnya tidak ada, jadi mereka namakan ular dan naga. Sesuai dengan yang mereka lihat. Kayak gitu. Itu kalau yang saya tahu di persoalan ekologi ya, di wilayah spiritual. Gitu Mas, nambahin sedikit. Makasih. Iya, Ya, terima terima kasih Teh. kasih. Teh. Betul. Kalau ya itu tergantung kepentingan kita sebagai pengkaji sebetulnya. Sangat tergantung juga dari mana kita melihat suatu praktik ritual di masyarakat yang kemudian bisa saja kita maknai berkait dengan ekologi, berkait dengan ekonomi dan sebagainya. Kajian-kajian terkait ekologi selalu menghubung-hubungkan atau mencari rasionalisasi dari apa yang dilakukan oleh masyarakat tradisi tertentu atau suatu masyarakat adat tertentu. Misalnya bagaimana satu sistem kepercayaan di masyarakat adat tertentu yang itu berkaitan dengan hutan, maka dari sisi ekologi bisa dianggap sebagai satu penyelamatan hutan. Apakah masyarakatnya itu sendiri percaya kepada apa yang mereka lakukan adalah demi menyelamatkan hutan? Tentu saja tidak. Masyarakatnya lebih pada bagaimana mereka mempraktikkan ritual itu sebagai sesuatu yang mereka warisi dari leluhur mereka, dan itu adalah kewajiban mereka gitu. Bukan dalam rangka mereka menjaga ekosistem, bukan dalam rangka mereka menjaga hutan-hutan itu sendiri. Nah, begitu juga dalam masyarakat di pesisir. Masyarakat nelayan cenderung sebetulnya ketika diajukan pertanyaan apakah ini dalam rangka menjaga kelestarian laut, tidak juga gitu. Karena misalnya begini, di Sulawesi yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi sana terkait misalnya mapan desasi atau apa namanya, saya lupa satu lagi, itu ada satu kalender tertentu yang melarang seluruh masyarakatnya untuk mengambil ikan di satu area tertentu, area laut, dan mereka sakralkan itu. Ada proses ritualnya. Lalu setelah berakhir satu periode itu, seluruh masyarakatnya berkumpul menyiapkan satu ritual untuk melakukan panen ikan bersama. Tidak lagi dengan pancing atau kapal, tapi dengan tali dari akar kayu yang dibuat sedemikian panjang, diikat dengan daun kelapa muda. Jadi rawing-rawing kayak gitu, lalu itu menjadi dibuat seperti jala, dilingkarkan di area tempat yang mereka sudah sakralkan, tidak boleh diambil selama sekian bulan, kemudian mereka menangkapi ikan-ikan bersama-sama. Nah, prosesi itu sendiri bagi masyarakat Sulawesi bukan sesuatu yang dalam tujuan menjaga terumbu karang misalnya, tapi itu harus mereka lakukan untuk kesejahteraan mereka sendiri secara praktis, agar mereka tidak kehabisan ikan. Maka ada satu momen tertentu, pertanggalan tertentu yang mereka dilarang seluruh masyarakatnya untuk mengambil ikan di area itu. Nah, dari sisi kajian ekologi, ini ditemukan pembenarannya bahwa pada periode tertentu itu, pada penanggalan itu, memang ikan-ikan, udang di sana sedang dalam proses pemijahan misalnya, atau pembesaran ikan-ikan di sana. Nah, ketika justru itu ditangkapi, mereka tidak akan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak, yang melimpah. Juga ketika mereka melakukan penangkapannya dengan cara dijala dengan pukat harimau, itu akan merusak terumbu karang, sementara mereka hanya menangkap ikan dalam mapan desasi itu
dengan tali dan daun kelapa untuk menggiring ikan dari tengah laut sampai ke pesisir. Lalu sampai pesisir ya mereka tinggal menyeroki itu semua. Tentu saja ada mantra tertentu, ada ritual tertentu yang dibacakan agar semua ikan itu bisa sampai ke pesisir dan mereka mudah menangkapi ikan itu. Nah, dari sisi ekologi, kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan misalnya, ini hubungannya tentu saja dengan lagi-lagi tadi penyelamatan terumbu karang di sana, lalu ekosistem kelautannya lebih terjaga ketimbang mereka menghabisi ikan terus-menerus, mengkonsumsi ikan terus-menerus di sepanjang wilayah itu. Itu sangat bergantung pada bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap satu keyakinan masyarakat atau satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat. Kita bisa saja misalnya berangkat dari penyelamatan ekologi, kita bisa juga berangkat dari rasionalisasi bahwa apa yang diyakini sebagai ular oleh satu masyarakat nelayan itu adalah lempeng tektonik tadi. Nah, ya memang seperti itu. Itu Kang Japra. Hatur nuhun teh, infonya menarik. Ya, atur nuhun juga teh. Terakhir mungkin ada dari teman-teman peserta ingin berpendapat lagi atau mungkin ada info terbaru soal larungan di Nusantara atau ruat laut di Nusantara. Karena tadi saya katakan bahwa tidak hanya di Banten tentunya, juga ada di Madura, di Cirebon, Indramayu, Malang, Pekalongan, Rembang, Ya, dan Garut, dan ya Sukabumi, gini, dan bahkan di luar. Dan begini juga, Pra, gini. Mungkin begini, masyarakat kita hari ini itu ketika disampaikan mitos itu kan cenderung tidak akan percaya dengan mitos. Ketika kita menceritakan mitos mengenai ular besar yang ada di lautan, kita kan cenderung nggak ada, itu mitos, itu dongeng saja gitu. Maka masyarakat juga harus menyesuaikan itu dengan pengetahuan yang berkembang kemudian sekarang kaitannya dengan teknologi, dengan temuan terbaru dari sisi keilmuan misalnya yang itu menghasilkan rasionalisasi tertentu bahwa penyampaian pewarisan pengetahuan yang dulu disebut sebagai naga, sebagai ular, nah sekarang anak-anak muda diceritakan itu tidak akan percaya, maka harus dibuat rasionalisasinya. Rasionalisasinya adalah temuan terbaru dari geologi misalnya dari BMKG yaitu lempengan bumi. Nah, tentu saja masyarakat terpelajar kita seperti Japra yang kuliah di kampus akan jauh lebih percaya dengan lempengan laut, kan? Yang itu informasinya disampaikan oleh satu lembaga yang punya otoritas ketimbang disampaikan oleh dukun yang tidak sekolah misalnya, yang menyampaikan bahwa di sana ada ular naga gitu. Tentu saja Japra akan lebih percaya sama satu lembaga yang memiliki otoritas ketimbang sama dukun. Mungkin itu juga yang kemudian bisa kita tarik bagaimana satu rasionalisasi mengenai keyakinan itu harus kita temukan padanannya dengan pengetahuan mutakhir kita hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi terakhir karena waktu kita sampai jam 4:30, 5:30 menuju maghrib. Hari ini ada di kolom chat juga dari Mbak Nanda Gaida mungkin ingin menyampaikan secara langsung atau ingin saya bacakan saja. Mungkin saya bacakan saja. Jadi menurut Kang Nidu, tradisi masyarakat itu sifatnya justru kaitannya dengan pengalaman empiris. Soalnya contoh Bang Nidu itu kan tadi karena mereka mengalami kekurangan ikan di masa-masa tertentu sehingga akhirnya mereka mengatasinya dengan aturan tidak mengambil ikan di bulan itu. Bagaimana Nidu? Ya, halo. Ya tentu saja. Tentu saja, semua praktik, semua ritual yang dilakukan oleh masyarakat itu mereka lakukan berdasarkan pengalaman empiris mereka yang mereka warisi dari leluhur mereka.
berdasarkan pengalaman empiris leluhur mereka, berdasarkan pengalaman terus-menerus selama bergenerasi-generasi yang kemudian menghasilkan satu pengetahuan tradisional bagi satu masyarakat itu. Sekalipun tidak sistematis pengetahuan ini, tapi bagaimana satu pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suatu masyarakat tradisi itu berasal dari pengalaman-pengalaman empiris mereka. Tidak selalu pengalaman empiris hari ini, tapi pengalaman empiris leluhur mereka. Tadi misalnya yang pada periode tertentu tidak ada proses pengambilan ikan dan terlarang. Itu kan mereka dapatkan pengetahuan itu dari leluhur mereka. Nah, leluhur mereka itulah yang mengalami peristiwa itu gitu secara empiris yang kemudian mereka wariskan kepada generasi berikutnya. Tapi ketika kita melakukan kajian terkait pengetahuan mereka, kenapa mereka melakukan ritual itu, toh kita bisa melihatnya dari berbagai sisi gitu. Misalnya tadi dari sisi ekologis. Pengetahuan ini, praktik ini dengan latar pengetahuannya sedemikian rupa, itu bisa atau mampu melakukan mempertahankan satu area tertentu, mampu mempertahankan terumbu karang, mampu mempertahankan keberadaan ikan, keberlangsungan hidup ikan, proses pemijahan ikan, pembesaran ikan, dan sebagainya. Yang itu cenderung tidak akan membuat ikan-ikan di satu wilayah punah dengan cepat. Ketimbang misalnya tanpa kajian-kajian semacam itu, tanpa pendekatan semacam itu dalam mendekati ritual yang dilakukan oleh masyarakat tertentu, kan juga cenderung industri, misalnya industri perikanan ngambil ikan ya sebanyak-banyaknya tentu saja, dengan kapal-kapal besar, dengan jaring-jaring yang belakangan dilarang oleh menterinya. Ketika dulu Susi dilarang gitu, lalu menterinya ganti ya tidak lagi dilarang tuh kebijakan pemerintah. Tapi pada periode kementerian dulu di Kelautan dan Perikanan, kajian-kajian mengenai ritual-ritual masyarakat di berbagai pesisir ini marak sekali dilakukan oleh kementerian dan dimanfaatkan untuk ekosistem kelautan dan menjadi program dari kementerian itu sendiri. Nah, praktik yang dilakukan kementerian dari hasil kajian-kajian itu adalah membuat berbagai regulasi terkait penangkapan ikan. Ya, secara empiris tentu saja. Dan itu berhasil pada masa itu. Sekarang nggak tahu lagi deh. Ya, kata Nanda keren ya Bu Susi. Ya, Bu Susi. Mungkin karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ke 5:30, juga karena azan maghrib, bentar lagi maghrib. Mungkin terakhir dari Nidu memberikan closing statement. Silahkan. Oke, ya. Terima kasih teman-teman seri diskusi Girang. Terima kasih Kang Japra dan Kang Eping. Ya, dari saya terakhir mungkin lebih pada bagaimana suatu masyarakat lokal, suatu masyarakat tradisi yang melakukan ritual apapun, dimanapun, apapun kaitannya ritual itu dengan kepentingan mereka sendiri, sebetulnya bukan kepentingan kita, apalagi kepentingan pemerintah daerah, yang cenderung mengubah itu menjadi kepentingan pemerintah saja, menjadi festival dan mengabaikan pemerintahnya, mengabaikan masyarakatnya, atau mengubah suatu ritual demi kepentingan agama tertentu, itu sesuatu yang sebetulnya tidak bisa diterima begitu saja tanpa negosiasi atau tanpa dialog yang dilakukan dengan masyarakat pelakunya itu sendiri. Jadi saya lebih menekankan pada bagaimana sebetulnya setiap ritual itu akan mengalami perubahan, tapi
biarkan perubahan itu terjadi dilakukan oleh masyarakat pelakunya, bukan gara-gara intervensi dari pihak manapun, baik itu elit agama maupun instansi pemerintah. Pemerintah punya kepentingan untuk APBD misalnya, untuk keramaian misalnya, untuk pariwisata dan lain-lain. Tapi ketika kepentingan pemerintah justru malah mengabaikan para pelaku tradisi itu sendiri, ya tradisi ini akan mati juga dengan sendirinya karena periode pemerintahan tidak pernah lama. Kepemimpinan di pemerintahan cuma berusia 5 tahun, sementara para pelakunya sudah mewarisi tradisi itu puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Begitu juga dengan elit agama yang banyak mempengaruhi perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu niscaya terjadi dalam semua kelompok masyarakat, tapi biarkan perubahan itu terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, biarkan itu terjadi secara alamiah, sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi oleh suatu masyarakat, dan tidak dalam rangka atau tidak dalam kepentingan intervensi pihak-pihak luar, di luar masyarakat pelaku tradisi itu sendiri. Itu terakhir dari saya, Kang Japra, hatur nuhun. Ya, terima kasih Alido, sangat menarik. Wah, tidak terasa dari asar sampai hampir maghrib kita berdiskusi soal larungan di Banten. Terima kasih kepada seluruh peserta seri diskusi Girang yang ingin mendapatkan sertifikat bisa menghubungi saya secara langsung, dan diskusi ini diselenggarakan oleh Laboratorium Banten Girang, Perpusda Banten, dan Ikatan Perpustakaan Indonesia, dan didukung oleh bm.co. Mungkin yang ingin mendapatkan atau membaca paper yang ditulis Anidu soal larungan juga bisa menghubungi saya. Terima kasih, selamat sore. Selanjutnya saya serahkan kepada Perpusda Banten yang dipegang oleh Kang Eping, silahkan. Oh, kita ini dulu foto-foto bersama, lupa buka kamera dulu teman-teman. Oh, iya. Kita foto bersama, dimohon untuk buka kamera dulu. Bergaya boleh. Kang Ray. Oke. Ayo bergaya. Konservasi bumi, naga. Udah dipoto belum? Belum. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dari sejak jam 3:30 tadi sampai hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi di seri diskusi Girang yang ke-29, masih 972 seri yang akan kita lakukan, mudah-mudahan sampai. Terima kasih Kang Ubay, Mbak Nabila, Mbak Irma, Mbak Angelina ini, kemudian Mas Nanda, Kang Dede, Kang Arif Rahman Hakim, Kang Uno juga terima kasih. Kang Ray di Bandung, terima kasih, salam buat Bandung. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di minggu depan.